Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damin Usaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Hikmah, Sudimara Timur, Ciledug. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan berburuk sangka. Dan tema ini akan disampaikan oleh guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, Ustadz Fikri Haikal dan Kokolim. Seperti biasa, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah. Yang terhormat DKM Masjid Al-Hikmah Ciledug, Tangerang. Ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai.
Dalam satu kesempatan Nabi mengatakan afdhalu a'mal, amalan yang utama diantaranya adalah husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Ini bagian keutamaan amal. Berbaik sangka kepada Allah. Bu, biarlah rezeki kita sekedarnya saja. Tapi alhamdulillah kamu, saya, anak-anak kita semuanya sehat. Alhamdulillah, husnuzon kepada Allah. Jangan gerundel. Gerundel, ngerti gerundel? Hati ngeruwed. Mbayang mah 5 waktu, kerja rajin banget, duit ngapa jadi cekak begini? Boleh jadi yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak suka, tapi disitulah letaknya Allah sayang kepada kita. Kalau dikasih rejeki kelebihan, kelewatan, orang model kayak kita nggak kuat bobotnya, bisa jadi tuh uang, tuh rejeki malah jadi bencana buat keluarga kita. Nauzubillah min husnuzon. Husnuzon kepada sesama manusia. Dahulu ada sahabat namanya Tolha. Ini golongan tabi'in. Tolha bin Abdurrahman al-Auf. Di zamannya Tolha ini dikenal kaya raya. Bisnisnya sukses, hartanya melimpah ruah. Biar kaya kagak pelit. Kaya kagak pelit. Orang-orang sini mah kagak begitu, insya Allah. Di zamannya Tolha bin Abdurrahman al-Auf dikenal sangat royal. Tiap hari datang temennya, dihidangin makanan mewah, dijamu seperti raja. Enggak cuman itu, kalau pada pulang dibekelin sama sangu. Enak apa kagak tuh punya temen kayak begitu tuh? Perut keurusan, kantong tebel. Tiap hari Tolha bin Abdurrahman al-Auf menjamu sahabat-sahabatnya, datang ke rumahnya berbondong-bondong. Enggak cuma sekedar makan dan minum, pulang diongkosin. Sahdan singkat cerita, tiba-tiba bisnis Abdurrahman bin Auf kolab. Bangkrut, miskin, bampek. Tahu bampek? Udah jatuh ketiban tangga, bampek dah tuh. Jatuh dari orang yang kaya, sukses, jadi orang yang paling miskin, melarat. Orang kan kalau sukses banyak temennya. Bener? Yang ngaku temen kecil lah, yang ngaku temen nongkrong lah, yang ngaku temen sekolah. Kalau sukses banyak saudaranya. Kalau sukses banyak temennya. Ngaku encing lah. Udah dengerin aja loh lah. Tapi begitu Tolha bin Abdurrahman al-Auf jatuh jadi orang miskin melarat, nggak ada temennya yang datang. Jangan orang, laler aja udah nempel. Istrinya ngomong, kata istrinya, "Bang, aku nggak pernah lihat perangai yang lebih buruk dari perangai sahabatmu." Kenapa? Kamu waktu kaya, sahabatmu datang. Tapi begitu kamu jatuh dari jadi orang miskin, sahabatmu nggak ada yang nongol. Tolha bin Abdurrahman al-Auf apa ngomongnya? Bu, kata Tolha bin Abdurrahman al-Auf begini. Bu, justru saya ngelihatnya terbalik. Teman-teman saya sekarang nggak mau datang ke rumah kita. Itu karena teman-teman saya nggak mau ngerepotin kita. Dia tahu kita udah nggak punya apa-apa. Dia tahu kita udah jatuh miskin. Makanya dia nggak mau datang semata-mata karena mereka nggak mau ngerepotin kita.
husnuzon kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sebuah kisah yang singkat yang memberi pelajaran kepada kita betapa bisa jadi buruk sangka akibat kita kurangnya informasi, kurangnya ilmu sehingga membuat kita menduga-duga. Maka agar kita tidak husnuzon, diperlukan kita berbaik sangka. Disinilah pentingnya bertabayun, mencari kejelasan. Insya Allah Koko Lim akan menjelaskan dalam segmentasi selanjutnya Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang buruk sangka. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa mengurangi buruk sangka kita kepada orang lain? Tentunya dibutuhkan kejelasan atau yang disebut dengan tabayun. Bagaimanakah tabayun menurut Islam? Koko Lim akan menjelaskan kepada kita. Silakan. Hayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal Hadratul Makaromin, segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku yang insya Allah dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir Al-Makaram Bapak Pembina Yayasan kita, Al-Makaram Bapak Haji Muhammad Andi Syarif, Bapak Haji Muhammad Adi Arif, Bapak Sarfani, juga wakil, Bapak Sarjio Ketua DKM kita, juga hadir Bapak Sekcam dari Ciledug ya, Al-Makaram, ada Bapak Bukhari, ada banyak tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini. Mungkin satu namanya tidak Kolim sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cinta Koko kepada beliau-beliau semuanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Salah satu cara untuk menghilangkan suuzon. Suuzon adalah su adalah jelek, zon adalah sangkaan. Sangkaan yang jelek namanya suuzon. Kebalikan dari suuzon namanya husnuzon. Husnun artinya baik, zon sangkaan. Sangkaan yang baik namanya husnuzon. Maka salah satu cara untuk menghilangkan suuzon, prasangka yang jelek, adalah salah satunya dengan tabayun. Tabayun itu artinya meneliti, mencari kejelasan dengan teliti yang sungguh-sungguh, cek dan recheck alias cross check. Ayah bunda pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sudah Allah ajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akum fasikum binaba'in, apabila datang seorang fasik, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa sebuah berita. Fasik itu secara terminologi atau istilahan orang yang mengetahui, orang yang menyaksikan tetapi dia tidak meyakini, tidak beriman, bahkan tidak melaksanakan. Itu dikatakan orang fasik. Dalam pandangan Islam, fasik ini dikatakan adalah orang yang keluar ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, maka itu dikatakan fasik. Jadi apabila datang seorang fasik kepada kalian membawa sebuah berita
Naba itu adalah berita, isu, khobar. Ayah bunda, sekarang ini kan zaman sosial media, betul tidak Pak? Betul? Gampang mendapatkan sebuah isu, sebuah informasi. Kita harus tabayun, jangan cepat suuzon, berburuk sangka. Karena suuzon sedikit saja itu adalah perbuatan dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengajarkan dalam hadisnya Imam Bukhari, iyyakum wazzon, jauhlah kalian dari sifat berburuk sangka. Fa inna zonna, karena buruk sangka tersebut akdzabul hadis, sedusta-dustanya perkataan. Ayah bunda perlu diketahui, sosmed itu bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan sebuah mudarat. Tergantung kita yang memakai sosmed. Seperti pisau, pisau ini mau diapakan ayah bunda? Maka sosmed yang mendatangkan sebuah keberkahan adalah mendekatkan yang jauh. Sosmed yang tak berkah menjauhkan yang dekat. Sosmed yang berkah menjauhkan yang dekat, yang jauh terasa dekat. Kita bisa silaturahim dengan dunia maya. Betul ayah bunda? Tapi sosmed yang tak berkah menjauhkan yang dekat. Lagi dekat, bukannya bercengkerama, tidak bersilaturahim, tidak ngobrol yang baik, tapi sibuk main sosmed. Itu sosmed yang tidak berkah menjauhkan yang dekat. Apabila datang kepada sebuah berita, apalagi datang jadi orang yang fasik, fatabayanu, maka cek dan recheck, cari penjelasannya dengan teliti, kata Allah. Kenapa demikian? Antusibu qauman bijahalah, supaya kalian tidak menimpa suatu musibah, memutuskan suatu perkara kepada suatu kaum tanpa ilmu pengetahuan alias salah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, akhirnya kalian termasuk orang-orang yang menyesal terhadap apa yang kalian lakukan, kata Allah. Jadi ayah bunda pemirsa yang dirahmati Allah, dapat berita kita harus cross check, harus tabayun. Harus tabayun ayah bunda. Ayah bunda, kok mau tanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Koko Lim ketika masa kuliah punya seorang sahabat, dengarkan baik-baik, punya seorang sahabat. Sahabat Koko ini ayah bunda, dia ingin pakai jilbab, pakai himar, pakai jilbab. Tiba-tiba dia lapor kepada ayah ibunya tidak setuju. Bahkan mengatakan, kalau kamu pakai jilbab, kamu saya anggap anak yang durhaka, tidak berbakti kepada orang tua. Kira-kira ayah bunda, ini anak lebih baik ngikutin perintah orang tuanya atau dia tetap pakai jilbab? Padahal surat Luqman ayat 15 Allah jelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua kalian memerintahkan kalian kepada suatu perintah yang mempersekutukan Allah, perintah yang bertolak belakang dengan perintahnya Allah, tak usah taati, kata Allah. Tapi tetap bergaul kepada orang tua kalian dengan cara yang baik. Ini kira-kira ayah bunda, sahabat Kokol ini tetap pakai jilbab atau dia taati orang tuanya? Kira-kira yang mana ayah bunda? Tetap pakai jilbab. Karena pakai jilbab perintah Allah. Kokolim tidak setuju Pak. Kokolim setuju dia tetap harus taat kepada orang tuanya, tidak pakai jilbab. Kenapa? Karena sahabat Kokolim ini adalah laki-laki. Baik. Terima kasih Koko, itulah tadi pemirsa dari Mati Allah, dua mukaddimah yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang nanti kita akan dalami lagi tema tentang su'uzon. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. wujudnya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar Allah. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang buruk sangka. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan. Insya Allah jawaban-jawaban ini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Haji Andi Muhammad Arif. Silakan. Dilepas maskernya Pak, tolong dia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita menjalankan ibadah, seluruhnya kita tujukan untuk meraih atau memperoleh apa yang disebut lillah, billah, dan wallah. Apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan di dalam meraih ketiganya, terutama di dalam sholat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Koko, mungkin bisa dikaitkan dengan tema kita tentang su'uzon. Jadi orang yang dekat apapun untuk Allah pasti sifat seperti ini akan hilang dari dirinya. Koko Lim. Insyaallah Al-Mukarram Bapak Haji Andi Muhammad Arif, beliau ini pembina yayasan. Ya, ada Pak Sarpani dan semuanya, Pak Kahar, Ketua Lurah semuanya. Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa Mas Agung. Jadi beliau ini menanyakan tentang dengan mengabarkan minallah fillah billah ilallah. Kokoli mengamalkan begini Pak. Jadi ketika mengucapkan kalimat begini, kalimat-kalimat zikir ini salah satu teori, salah satu manfaatnya itu adalah mensucikan hati kita. Dengan perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati semakin bersih. Kalau hati kita bersih akan terhindar sifat-sifat dari suuzon. Karena suuzon ini adalah bisikan syaitan. Syaitan ini bisa dikalahkan dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam pesantren dulu kok diajarkan minallah fillah billah lillah ilallah. Minallah, yakinlah segala satu ini datangnya dari Allah. Fillah, kalau kita dapat perjuangkan lagi di jalan Allah. Lillah, niatkan semata-mata karena Allah. Billah, semua bisa kita lakukan semua dengan izin dan bantuan kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah ilallah. Kembalikan lagi semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, pasti kembali kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua urusan kembalikan semuanya kepada Allah. Minallah fillah billah lillah ilallah. Jadi Mas Agung, Masya Allah, jadi betul pertanyaan beliau ini sangat luar biasa. Jadi salah satu untuk menghilangkan kita dari perbuatan suuzon, salah satunya sedang kita tabayun, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, aku mau tanya, ini namanya apa ini? HP, handphone. Punya handphone ayah bunda? Punya. Kok mau tanya, ini handphone tiap hari lowbat nggak? Dicas nggak? Dicas. Tiap malam pasti dicas. Kalau ayah bunda tiap malam handphone tak dicas, siang pasti jadi andilau antara dilema dan galau. Tak bisa komunikasi, tak bisa main sosmed. Ayah bunda, handphone ini lowbat. Tapi maaf ayah bunda, kita lupa iman kita juga lowbat. Lowbat, al imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lebih banyak turunnya, karena turun itu lebih gampang daripada naik. Ketika iman kita lagi turun, maka Rasulullah memberikan sebuah solusi. Jadidu imanakum, perbarui imanmu selalu. Bahasa anak milenial, cas imanmu selalu. Sahabat bertanya, qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami mengecas, memperbarui iman kami ya Rasul? Kata Rasulullah, aksiru min qaumi la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ayah bunda, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika aku di pesantren mengamalkan zikir thariqah qadariyah wan naqsabandiyah, ketika thariqah qadariyah mendawamkan kalimat la ilaha illallah, ayah bunda, la
rasakan nih. La sampai di ubun otak kita. Ilaha tancapkan di hati yang kanan. Illallah tancapkan di hati yang kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya bergerak begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan asal goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, terima kasih. Ayah bunda. Koko, kita Ya. lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya karena waktunya memang sangat singkat. Yang berikutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Sarpani Nugroho. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, saya sederhana sekali pertanyaan saya. Di televisi banyak disiarkan yang sifatnya mirip dengan buka-bukaan atau membuat aib bahkan seseorang. Tanpa ada filter seakan-akan. Jauh dari rasa buruk sangka, kami ingin tahu sebabnya kenapa ini pembiaran terus berlangsung. Baik, Terima kasih. Ustadz Fikri, silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, Abu Hatim bin Hibban mengatakan salah satu ciri orang munafik adalah berprasangka buruk kepada saudaranya. Sedangkan salah satu ciri orang beriman adalah berprasangka baik kepada saudaranya. Orang yang berakal, dia akan berprasangka baik kepada saudaranya dan tidak ingin membuat saudaranya sedih dan terluka. Sementara orang yang bodoh, dia berprasangka buruk kepada saudaranya dan lebih jahat lagi, dia mencoba untuk berbuat menyakiti dan melukai saudaranya. Karena itu buat kita orang-orang beriman, ketika kita mendapat sebuah informasi, jangan langsung ujuk-ujuk eksekusi. Tadi Kokolim sudah menyampaikan cross check, tabayun. Beginilah, suuzon, kalau toh benernya itu kagak dapat pahala. Kalau toh ternyata prasangka kita salah, kita naik tarafnya, ikut memfitnah. Awas, hati-hati nih, dapat dosa. Saya ulangi sekali lagi, berprasangka jelek, kalau toh itu yang terjadi, kita nggak dapat pahala. Kalau toh ternyata prasangka kita terhadap orang itu salah, malah kita yang kebagian dosa. Ada orang badannya gede, tampangnya angker, badannya besar, sangar, rambut gondrong, badan penuh tato. Prasangka kita suuzon, pencoleng nih, copet nih, tukang rampok nih. Saat kita berprasangka seperti itu, kenapa? Kita gampang terjebak casing. Nah ini penting nih. Jangan gampang ngelihat casing lalu menjatuhkan vonis. Saya pakai baju batik, pakai baju muslim kayak begini nih, enggak tentu lebih baik dari saudara. Jangan kejebak casing. Ngelihat orang rambutnya gondrong, badannya penuh tato, kita alergi. Tuh orang tahu-tahu ngambil air wudhu, azan, suaranya cakep banget, Masya Allah. Apa yang kita sangkakan, kita nggak dapat pahala. Kalau toh itu jauh dari prasangka kita, timbulnya fitnah, kita jadi dosa. Karenanya, ayolah kita jadi manusia yang berakal. Jangan gampang mudah dikecoh, jangan gampang menjatuhkan vonis. Ambil semuanya, tapi saring dalam logika kita. Jadi muslim yang cerdas, orang yang sempurna akalnya, orang yang sempurna imannya, dia menggunakan akal, berprasangka baik kepada saudaranya, tidak mau menyakiti, tidak mau melukai, membuat saudaranya kecewa dan menderita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jawaban yang luar biasa sekali dari guru-guru kita. Insya Allah kita masih akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Assalamualaikum pemirsa, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali ya. Kali ini dalam acara Damai Indonesiaku yang tadi membahas mengenai suudzon, berprasangka buruk. Nah, kan aktivitas udah mulai normal nih. Kita harus menjaga yang namanya kesehatan sendi. Jangan sampai nih kaku dan nyeri sendi kambuh lagi. Kalau saya selama masa new normal ini, saya selalu minum Wellmove. Jadi sendi kita tuh sehat alhamdulillah dan terhindar dari kaku dan nyeri sendi. Karena Wellmove ini adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Wellmove ini kandungannya lengkap, dibuat dari tulang rawan ikan laut yang kemudian dilengkapi dengan vitamin C dan juga zinc. Jadi Wellmove ini ya cocok untuk mengatasi nyeri sendi dan juga dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf sih mau nanya ya, kenapa ya sendi saya ini mulai kambuh lagi nih nyerinya, dan juga terasa kaku dan ngilu kalau berjalan. Mungkin Mbak Lula bisa ngasih solusinya. Baik, jangan-jangan nih selama pandemi Ibu lupa minum Wellmove. Buat Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau dulu udah cocok sama Wellmove, yuk sekarang dirajinin lagi minum Wellmove-nya. Supaya yang namanya kaku dan nyeri sendi jauh-jauh dari kehidupan kita. Alhamdulillah ya, Wellmove ini sudah terjamin halalnya, sudah mendapatkan sertifikat halal dan merupakan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi rahasia sendi sehat tuh nggak harus mahal, tapi harus terjamin kualitas dan keamanannya. Terus nih buktinya nih ya, Wellmove ini harganya terjangkau, cuma 20 ribuan. Kalau ada nih suplemen sendi yang harganya terjangkau, jelas halalnya, dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang Bapak dan Ibu masih mau beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya? Tentu tidak ya, yang mahal mah jelas, ngambil untungnya kebanyakan. Ayo kalau mau cari Wellmove ya, gampang aja, bisa di minimarket, supermarket, toko obat, atau apotek yang terdekat. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya, sesaat lagi Damai Indonesiaku akan segera kembali. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Haja Endang. Kami persilakan dipersingkat pertanyaannya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, bagaimana cara kita menjaga hati kita agar kita selalu berhusnudon, berbaik sangka pada Allah dan pada manusia? Mungkin ada amalan-amalan yang harus kita lakukan setiap harinya sehingga kita itu selalu berhusnudon, berbaik sangka dengan yang lainnya. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Fikri, mungkin bisa berbagi nanti, waktunya memang sangat singkat sekali. Silakan. Ibu bapak saudara-saudara, pertama penuhi hati kita dengan zikrullah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Kokolim. Ini sangat penting sekali. Dengan berzikir kita mengharapkan hati kita tenang, enggak gelisah, enggak geradak geruduk, enggak mikirin yang lainnya. Yang kedua, kalau toh ternyata itu lagi iman naik turun. Ketika turun, kita ngelihat orang lain, terus ingin punya prasangka yang macam-macam, ingat kita harus sanggup mengatakan bahwa orang itu lebih baik dari saya. Kalau ngelihat orang yang lebih tua dari kita, hati kita harus bisa mengatakan orang itu lebih baik dari diri saya. Kenapa? Dia lebih dulu nyembah Allah dan lebih banyak beribadahnya. Husnuzon tuh terhindar kita dari buruk sangka. Kalau ngelihat orang yang lebih tua, dia lebih baik dari diri saya. Sebab apa? Dia lebih banyak beribadahnya, lebih banyak menyembah Allah. Umurnya menang. Kalau ngelihat yang lebih muda bagaimana? Anggap juga orang itu lebih baik dari diri kita. Itu anak masih muda, dia lebih baik dari diri saya. Saya udah tua, lebih banyak dosa. Itu anak masih muda, dosanya belum banyak seperti dosa saya. Dengan mengingat seperti itu, insya Allah kita
terhindar dari suuzon, buruk sangka kepada saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan Koko secara singkat. Jadi artinya seperti yang Koko ajarkan tadi ketika kita berzikir la ilaha illallah, ini salah satu cara memang harus dilakukan secara konsisten, bukan begitu Koko? Betul. Jadi salah satu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menghindarkan pintu-pintu setan masuk kepada kita. Karena kita harus perlu ingat ayah bunda, perlu diingat sekali bahwa orang jahat sama setan, sama orang jahat sama orang merasa lebih baik itu beda sedikit. Orang jahat sama orang sombong itu beda tipis. Ayah bunda, jin, setan, iblis itu golongan jin. Betul? Setan, iblis golongan jin. Kalau dia tidak mampu membuat manusia menjadi orang jahat, maka setan, iblis, golongan jin, dia akan membuat manusia merasa lebih pintar, merasa lebih soleh, merasa lebih dermawan, merasa lebih bertakwa, merasa lebih hebat, merasa lebih benar, alias sombong. Kenapa? Orang jahat sama orang sombong dua-duanya akan menjadi sahabatnya nanti di dalam api neraka. Jadi berubahlah jadi orang yang lebih baik, tak boleh merasa orang yang merasa lebih baik. Masya Allah. Baik, terima kasih Koko Lim, Ustadz Fikri yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Tentu saja apa yang telah disampaikan tadi menjadi bahan bagi kita untuk terus menerus memperbaiki kualitas keimanan kita. Jangan-jangan selama ini kita memang memandang orang selalu rendah dan merasa diri kita adalah yang paling tinggi. Bukankah kita telah diingatkan awal kejatuhan setan dilarikan ke bumi adalah setan berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah punya maksud sendiri menciptakan manusia yang memiliki kualitas yang tinggi dibandingkan daripada setan. Insya Allah di akhir nanti kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat buruk yang disebut dengan suuzon. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini, dan akhirnya saya Agung Isul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarong Wadimor, tentu Sarong kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bifadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Haji Fikri Haikal bersama Ustadz Koko Lim mengucapkan ribuan permintaan maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.